Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam IR Morning News bersama saya Gia Zaskia Revinska yang akan menemani aktivitas pagi hari Anda dengan rangkaian berita informatif dan inspiratif dari dalam maupun luar negeri. Politik global di era ini sedang dalam kondisi yang memanas, dibuktikan dengan banyaknya konflik antar negara maupun di dalam negara. PBB sebagai salah satu organisasi dengan tujuan menjaga keamanan dan perdamaian dunia memiliki peran krusial dalam hal ini. Banyaknya operasi peacekeeping yang telah dilakukan PBB menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Namun, apakah operasi peacekeeping ini efektif? Invasi Rusia terhadap Ukraina atau konflik Israel dengan Palestina dan negara-negara Timur Tengah lainnya menjadi gambaran dari ketegangan situasi politik internasional. Meskipun hanya melibatkan dua negara atau terjadi di dalam satu kawasan saja, konflik-konflik tersebut berpotensi untuk tereskalasi dan menimbulkan kerugian di tingkat global, sehingga memerlukan intervensi dan komitmen dari negara-negara di dunia serta lembaga internasional. Penanganan yang tidak serius akan menimbulkan noda bagi perdamaian dunia. Salah satu contoh kasusnya adalah Perang Bosnia. Saya sudah bersama dengan Kolonel Yohana Larosa sebagai juru bicara dari UNPROFOR, mewakili Letnan Jenderal Francis Brickaman sebagai Komandan Pasukan PBB untuk misi UNPROFOR di Sarajevo. Bisa tolong menjelaskan apa itu tentang misi UNPROFOR ini? Baik, misi UNPROFOR ini itu dibentuk di Februari 1992 dan tujuan awalnya itu untuk menciptakan perdamaian di daerah Kroasia dan Bosnia Herzegovina. Kemudian di Juni 1992 mandatnya itu diperluas. Jadi sekarang mandatnya juga itu termasuk melindungi konvoi kemanusiaan di sini. Lalu bagaimana keadaan perang di Bosnia saat ini, Bu? Di April 1993 sudah ditetapkan oleh PBB 6 daerah aman atau safe areas untuk dilindungi dari serangan. Namun sejujurnya ya, kami merasa sangat kecewa dengan kondisi saat ini karena sangat sulit bagi kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan di sini. Dan sangat sulit juga bagi kami untuk mendorong para pihak yang berkonflik untuk mencapai perdamaian. Padahal perjanjian perdamaian ini akan sangat mempermudah kami untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Sepertinya juga para politisi di sini tidak mempedulikan gitu ya, tidak banyak memberikan perhatian pada permasalahan perang Bosnia ini. Kami merasa bahwa banyak pihak-pihak yang tidak dengan benar-benar memperjuangkan misi perdamaian ini, sehingga komandan kami ya seorang diri harus pergi ke sana kemari untuk bernegosiasi dan berdiskusi dengan para pemimpin politik di sini. Bahkan dia ini juga bertanggung jawab atas nyawa-nyawa para pasukan misi perdamaian ini. Nampaknya situasi perang di Bosnia ini cukup kompleks. Betul sekali. Jika sampai akhir musim dingin ini para pihak yang berkonflik tidak mencapai perdamaian, kami merasa bahwa PBB harus mengeluarkan mandat yang baru untuk misi peacekeeping ini. Baik, terima kasih untuk Ibu Yohana Larosa atas waktunya. Semoga PBB dapat segera mengambil tindakan agar misi peacekeeping di Bosnia dapat berjalan dengan efektif dan tidak memakan banyak korban lagi. Saya Sabrina Namuna melaporkan dari Sarajevo untuk IR News. Dalam pembahasan mengenai peacekeeping hari ini, telah hadir di studio Profesor Dr. Ramadia Ainan Halisa sebagai pakar studi perdamaian di International Peace Institute. Selamat pagi Prof. Dia. Terima kasih telah membersamai kami hari ini di IR Morning News. Selamat pagi, terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Senang sekali bisa hadir pada pagi hari ini. Turut hadir secara daring Bapak Sajid Diawi Rahman Junaidi sebagai perwakilan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB. Selamat pagi Pak Sajid, bagaimana kabar di Wina sekarang? Ini kalau saya lihat-lihat sih di Wina itu masih dini hari ya Pak Sajid. Iya, selamat pagi. Ini dingin sekali ya, masih jam 1 pagi di Wina ini. Baik, untuk mengawali diskusi kita di pagi hari ini, boleh dari Prof. Ramadia diberikan pandangan dan penjelasan mengenai peacekeeping sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik mengenai perdamaian di dunia ini. Baik, kalau misalnya kita merujuk kepada kerangka teoritis Galtung mengenai pendekatan dari penyelesaian konflik. Jadi peacekeeping ini adalah sebuah tahap pertama dari meredam atau menghilangkan direct violence yang melibatkan kekuatan militer seperti itu. Dilihat dari tujuan dan bentuk tindakannya, peacekeeping ini dikategorikan sebagai negative peace.
di kondisi perdamaian yang diciptakan oleh peacekeeping ini juga masih bersifat sementara karena konflik yang muncul itu bisa saja muncul secara tiba-tiba, kita tidak bisa mengetahui kapan gitu adanya si konflik ini. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan singkatnya. Mungkin untuk Bapak Sajid selaku perwakilan dari PBB boleh turut dijelaskan bagaimana mekanisme peacekeeping yang selama ini telah dijalankan oleh PBB? Silakan Pak. Oke, jadi PBB telah mengatur berbagai hal esensial terkait peacekeeping dalam United Nations Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines, ya nama bukunya. Nah, dalam bab satunya dijelaskan bahwa operasi peacekeeping dijalankan dengan memegang nilai-nilai perdamaian dan perlindungan yang dimuat dalam Piagam PBB, Hak Asasi Manusia, Hukum Perang Internasional, dan mandat dari Dewan Keamanan PBB gitu ya. Nah, dan mekanisme peacekeeping hanya dapat dilaksanakan dengan adanya persetujuan dari pihak yang berkonflik, adanya pelaksana peacekeeping tidak memihak, dan penggunaan kekerasan yang minimal sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Peacekeeping itu akan berjalan efektif jika meminimalisir penggunaan kekerasan yang mendorong pada kerjasama pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai perdamaian. Selain itu, Kostali itu juga berpendapat bahwa konflik tingkat domestik sangat menentukan tingkat kekerasan dalam konflik perang di suatu negara. Intervensi PBB melalui penerapan mekanisme peacekeeping belum tentu mendapat respon yang positif dari kelompok lokal dan bahkan bisa mengekskalasi konflik atau perang ke tingkat yang lebih kompleks lagi. Sehubungan dengan pernyataan Prof. Ramedia tadi, ada satu peristiwa yang menjadi sorotan terkait upaya peacekeeping yang telah dilakukan oleh PBB ini. Kebetulan tadi di awal pun sudah sempat dimuat ya di dalam video pembukaan. Ini untuk Bapak Sajid. Bapak Sajid kira-kira bisa diceritakan sedikit mengenai operasi peacekeeping di Bosnia yang dikatakan gagal. Kira-kira kenapa Pak operasi tersebut bisa dikatakan gagal? Sebelum kita masuk ke kenapa bisa disebut gagal ya operasi dari PBB itu, mungkin kita masuk dulu ke latar belakang ya, apa itu Perang Bosnia. Jadi Perang Bosnia itu terjadi pada 1992 sampai 1995, ya, terutama antara dua pihak ya, antara Muslim Bosnia dengan orang Serbia yang tinggal di Bosnia gitu ya. Nah, jadi perang ini bermula karena pengunduran diri Slovenia, Kroasia, dan terutama Bosnia dari Yugoslavia. Jadi mulanya itu mulai dari pemecahan Yugoslavia menjadi berbagai negara merdeka. Ya, negara-negara ini mengundurkan diri mostly dikarenakan ketidakstabilan ekonomi yang muncul sejak kematian Presiden Yugoslavia Josip Tito, gitu ya. Ketidakstabilan ini meningkatkan ketegangan gitu ya, ketegangan etnis antara bangsa-bangsa tersebut, dan akhirnya meletus ketika Bosnia mendeklarasikan kemerdekaan gitu ya. Hal itu membuat orang Serbia yang tinggal di Bosnia itu marah gitu ya, dan pada April 1992 para militer Serbia menyerang Sarajevo, yaitu ibu kota Bosnia gitu ya. Dan dari situ mulai Perang Bosnia. Nah, kenapa operasi PBB itu bisa disebut gagal? Ya, pertama kita lihat apa saja langkah-langkah yang diambil oleh PBB. Jadi pada awalnya PBB itu menolak untuk mencampur tangan dalam konflik ini. Tetapi pada akhirnya mereka mendirikan berbagai zona aman gitu ya, untuk melindungi sipil dan memfasilitasi bantuan humaniter. Tapi usaha-usaha ini akhirnya memang gagal gitu ya, karena pada Juli 1995 ya, salah satu zona aman yang diawasi oleh PBB itu yaitu di Srebrenica itu diinvasi oleh militer Serbia. Ya, sipilnya dibantai, dan peristiwa ini akhirnya menjadi suatu genosida gitu ya. Yang kita sebut sekarang itu genosida Srebrenica gitu. Jadi ini menjadi salah satu kegagalan terbesar oleh PBB gitu ya. Dan itu dikarenakan berbagai tantangan yang dihadapi oleh PBB, yaitu termasuk
sumber daya yang terbatas, kompleksitas gitu ya dari konflik ini, resistensi pihak yang bertikai dan susahnya untuk melindungi warga sipil gitu ya, karena memang mereka itu terbatas untuk menggunakan force gitu ya. Nah, dari tantangan tersebut kita dapat belajar mengenai ya pentingnya mandat dan sumber daya yang kuat gitu ya, koordinasi yang efektif ya, bagaimana melindungi warga sipil dan pendekatan yang lebih komprehensif gitu ya. Terima kasih Bapak Sajid atas penjelasannya. Kemudian ini sepertinya Prof. Ramadia sudah menyiapkan tanggapan terhadap paparan Bapak Sajid tadi. Kira-kira bagaimana Prof dari sudut pandang studi perdamaian? Apa yang menyebabkan operasi peacekeeping ini bisa gagal? Kalau dari saya, evaluasi terhadap upaya perdamaian dari PBB selama Perang Bosnia, itu kelihatannya PBB ini menunjukkan bahwa komunitas internasional itu memiliki kelemahan yang besar dalam mencegah genosida dan juga melindungi warga sipil. Saya ada satu penelitian yang sudah saya sebutkan tadi dari Kostali, itu menemukan bahwa upaya untuk perdamaian seringkali tidak cukup efektif ya untuk mengurangi kekerasan di wilayah konflik. Dan dalam kasusnya Bosnia, meskipun PBB itu sudah membentuk pasukan UNPROFOR dan menetapkan zona aman, kekerasan itu tetap aja tinggi. Dan mandat PBB juga itu terbatas, makanya itu menghalangi mereka untuk bisa merespon kekerasan dengan efektif, yang akhirnya malah berujung tragedi yang di Srebrenica, di mana ribuan orang tewas di sana. Dan selain itu, respon internasional juga lambat dan kurang memadai, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan di sana. Dan menurut saya kasus ini menunjukkan bahwa dalam konflik antar etnis, PBB itu perlu lagi memberikan mandat yang lebih kuat dan juga lebih tegas untuk melindungi warga sipil dan juga meredam kekerasan. Baik, terima kasih Prof. Ramadia atas tanggapannya. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Sajid atas pemaparannya hari ini dalam diskusi mengenai peacekeeping. Jadi kita sudah tahu dari sudut pandang studi perdamaian dan sudut pandang dari praktik di PBB juga. Baik pemirsa, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana karena masih banyak informasi yang akan sayang sekali untuk dilewatkan.